Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah hampir selesai. Kini setiap tim cuma menyisakan 2 pertandingan lagi yang akan dimainkan. Berhubung mau selesai, tim-tim yang akan lolos ke babak selanjutnya juga sudah bisa diprediksi. Soal tim yang akan lolos, semua tertuju pada semua tim yang diprediksi lolos ke babak keempat. Salah satunya adalah Timnas Indonesia yang berpeluang besar lolos ke babak tersebut. Namun sebelum memastikan lolos atau tidaknya, sebuah drama terjadi. Drama ini pertama kali muncul ketika Cina mau mencalonkan diri menjadi tuan rumah di babak ronde keempat. Hal yang membuat negara-negara di kawasan Timur Tengah ikut beraksi. Tak hanya kawasan Tim Tank, Indonesia juga ikut beraksi dengan ikut mencalonkan diri menjadi tuan rumah. Lantas apakah Indonesia mampu dan bisa dipilih? Berikut ini adalah jawabannya. Indonesia akan mendaftarkan diri menjadi tuan rumah untuk final round 4 Korea. Namun Arab Saudi protes kepada AFF karena memang di GBK kalau Indonesia menjadi tuan rumah pasti bermain di GBK yang seperti neraka lur. Cina dan Tim Teng pun protes dan membujuk AFF untuk membatalkan timnas Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Kita lanjut beritanya, langsung kita cek video sama-sama. Cek it. Ya, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka unggul 3 poin dari tim bawahnya, yakni Bahrain dan Cina. Sementara untuk tim atasnya, Indonesia tertinggal 1 poin dari Arab Saudi. Untuk masih tertinggal sama Arab ya? Dunia tampaknya sudah sangat berat bagi Indonesia. Karena 1 tiketnya sudah didapatkan oleh Timnas Jepang. Sementara tiket satunya kini berpeluang besar didapatkan oleh Australia. Hal yang membuat Timnas Garuda harus realistis, yakni mencari cara lain agar tetap bisa bermain di ajang Piala Dunia tahun depan. Cara lain yang dimaksud adalah dengan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Untuk lolos ke babak ini, syaratnya Indonesia harus finish di peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir tahun ini. Jika melihat situasi saat ini, harusnya Indonesia berpeluang besar lolos ke babak keempat. Dan untuk memastikan hal tersebut, tim Garuda harus bisa mengalahkan Cina pada awal bulan Juni mendatang. Bila hal itu mampu dilakukan oleh tim Garuda, hampir pasti tiket ke babak keempat sudah bisa diraih. Namun tetap ada catatannya, yakni Timnas Bahrain juga harus kalah ketika mereka bermain melawan Arab Saudi. Oh, itu ya. Seandainya Indonesia benar-benar lolos ke babak keempat, mereka juga harus menyiapkan diri karena lawan yang akan dihadapi pastinya lebih berat. Untuk lawannya adalah tim peringkat ketiga dan keempat yang berasal dari grup A maupun grup B. Itu berarti nantinya ada 6 tim yang akan kembali dibagi menjadi 2 grup. Dan masing-masing grup berisi 3 tim. Dari 3 tim itu akan memperebutkan 1 tiket otomatis lolos ke ajang Piala Dunia. Aturan AFC yang membuat bingung negara peserta. Selalu ya. Jika babak ketiga sistemnya adalah home away, di babak keempat nanti sistemnya akan berbeda. Berdasarkan aturan dari AFC, babak keempat akan dimainkan di 2 negara yang memiliki poin terbaik ketika bermain di babak sebelumnya. Untuk saat ini 2 tim terbaik dengan perolehan poin terbanyak adalah Irak dan Uni Emirat Arab. Jika itu terus bertahan, maka kedua negara tersebut akan menjadi tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi jika Timnas Indonesia lolos ke babak keempat, maka mereka akan bermain di salah satu negara, antara Irak atau Uni Emirat Arab. Dan semua itu tergantung dengan undian yang nantinya akan dilakukan oleh AFC. Oh, jadi gitu lur ya. Tetap ini ada tergantung AFC nanti lur ya. Dan juga tergantung dari 2 negara yang tadi. Kalau misalnya mereka tetap bertahan, Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah di round keempat nanti. Tapi di sini banyak sekali lur ya yang memprotes kalau misalnya Indonesia mendaftarkan diri ikut building menjadi tuan rumah di round 4 nanti. Karena memang mereka tahu kalau misalnya round 4 nanti diadakan di Indonesia pasti dimainkan di GBK, dan mereka tahu atmosfer di GBK tuh Ultras Garuda seperti apa lur ya. Mereka sangatlah ketakutan lur, seperti Arab Saudi baru menyebut kalau misalnya di stadion GBK itu kalau misalnya mereka bermain tuh seperti neraka lur ya. Karena memang begitu riuhnya dan juga banyak semangatnya dari Ultras Garuda yang mendukung timnas Indonesia kita. Disitulah mereka dapat menilai, dan di sini banyak sekali perdebatan antara Cina dan juga Tim Teng dan juga Arab Saudi yang tidak mau kalau misalnya Indonesia menjadi
tuan rumah di round 4 nanti lur, karena mereka sudah merasakan sendiri gimana atmosfer GBK saat bertanding dengan timnas Indonesia. Tapi kalau menurut gua AFC juga dapat dapat memutuskan dengan baik, karena memang kalau misalnya digelar di kualifikasi round 4 ini digelar di Indonesia, mereka akan mendapatkan untung banyak lur, karena memang di sana antusias masyarakat Indonesia terhadap sepak bola ini sangat kuat sekali loh ya, dan mereka tidak usah ragu-ragu untuk meraup untung yang banyak kalau misalnya round 4 nanti digelar di Indonesia. Kita lanjut. Saat AFC mengumumkan aturan tersebut, kini muncul kabar yang cukup mengejutkan. Soalnya Cina yang ingin menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan aturan, Cina harusnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Lagian peluang mereka untuk lolos ke babak tersebut juga cukup kecil, mengingat peringkat mereka yang masih berada di juru kunci grup C. Jika ingin menjadi tuan rumah, minimal Cina harus finish di peringkat ketiga. Nah itulah. Situasi inilah yang membuat tim maupun fans menjadi bingung, karena tim yang kelolosannya terbilang sulit malah berani mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah. Indonesia ikut-ikutan bidding menjadi tuan rumah round keempat. Soal niat menjadi tuan rumah babak keempat, Indonesia ternyata juga ikut-ikutan. Berbeda dengan Cina, soal peluang lolosnya Indonesia lebih besar. Bahkan Indonesia masih berpeluang finish di peringkat ketiga karena cuma tertinggal 1 poin dari Arab Saudi. Amin. Mengenai niat Indonesia yang ingin menjadi tuan rumah, hal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku exco dari PSSI. Dan menurut pengakuan dari Pak Arya, ternyata AFC yang memberikan penawaran kepada semua tim peserta untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, ya kita pasti ikutlah. Iyalah ya. Kan gak harus gembar-gembor ya, batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba, mudah-mudahan. Memang lawan-lawannya berat ya, ada dari Timur Tengah, mungkin dari mana gitu ya. Tapi ya kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan. Tunggu saja, kata Arya Sinulinga dikutip dari bola.net. Harus lur ya, kalau misalnya ditawarkan haruslah. Kenapa AFC menawarkan kepada timnas Indonesia untuk ikut building? Karena mereka tahu dan potensi besar sekali untuk mereka untuk meraup untung besar kalau misalnya round 4 nanti digelar di Indonesia. Karena memang AFC sendiri udah tahu antusias warga Indonesia terhadap sepak bola lur ya. Di mana setiap pertandingan timnas Indonesia melawan siapapun di GBK, tiket selalu sold out dengan hitungan jam lur ya, dan juga souvenir pun laku keras di sana. Itulah di mana AFC dapat memikirkan lagi memilih Indonesia atau tidaknya di situ lur ya. Kalau misalnya menurut gua pasti tidak terpilih Indonesia karena memang potensi besar sekali AFC untuk meraih keuntungan besar di situ lur. Tidak usah dihiraukan negara manapun yang protes ataupun Cina yang sedikit sekali atau peluangnya sedikit sekali untuk mendapatkan tuan rumah di round 4 ini sedikit sekali, walaupun sudah ada pendaftar kita nggak usah gentar loh ya, karena memang kita tahu potensi Cina itu sangatlah sedikit, dan juga tim Teng di sini yang sekarang berprotes juga ke AFC, kita nggak usah khawatir, yang penting nanti diundi dan juga AFC yang memutuskan. Kita lanjut. Jika nantinya Indonesia terpilih, maka mereka minimal harus menyiapkan 2 stadion berstandar FIFA. Untuk lebih gampangnya dan jaraknya juga dekat, Indonesia bisa memilih GBK dan Jakarta International Stadium. Ya, jis. 2 stadion itu dirasa cocok untuk didaftarkan PSSI supaya terpilih menjadi tuan rumah. Ya, benar. Namun PSSI juga harus bekerja keras karena masih ada beberapa masalah yang saat ini dihadapi oleh 2 stadion tadi. Untuk GBK, mungkin masalah yang paling umum adalah soal kualitas rumput. Sementara JIS adalah soal akses masuk dan keluarnya, yang sampai saat ini masih banyak mendapatkan keluhan. Negara Timur Tengah diprediksi tidak mau main di GBK. Kenapa ya? Jika AFC akhirnya memilih Indonesia menjadi tuan rumah di babak keempat, hal ini pastinya akan mendapatkan protes besar dari tim-tim Timur Tengah. Pasti itu ya. Alasannya adalah karena tim Timur Tengah sebelumnya sudah sangat pede jika mereka akan menjadi tuan rumahnya. Entah itu di Irak, Uni Emirat Arab, maupun di Qatar sekalipun. Alasan mereka tetap kekeh supaya tuan rumahnya Timur Tengah adalah karena mereka sudah terbiasa bermain di sana.
Lagian mereka juga sudah menyiapkan stadion terbaik yang bisa dijadikan venue pertandingan. Alasan lain mengapa Timur Tengah protes jika Indonesia yang akan menjadi tuan rumah adalah karena mereka pastinya juga sudah tahu nasib dari Arab dan Bahrain yang sebelumnya dikalahkan timnas di GBK. Iya, itu ya. Tak hanya itu, tim-tim Timur Tengah pastinya juga sudah menyadari betapa gilanya Ultras Garuda dalam memberikan dukungan. Momen yang membuat tim Timur Tengah seperti Bahrain menganggap jika GBK adalah neraka bagi mereka. Pasti loh ya, pastilah pemain-pemain Timur Tengah yang telah bermain dengan timnas, bertanding dengan timnas di GBK, pasti mereka merasakan atmosfer timnas Garuda atau Ultras Garuda bermain di GBK loh ya. Mereka pasti merasakan itu karena memang antusias masyarakat Indonesia kepada timnas Indonesia itu sangatlah luar biasa dan sangat mencintai sekali sepak bola di Indonesia loh. Dan mereka pun sangat takut kalau misalnya di GBK lagi, mereka tuh atmosfernya benar-benar luar biasa di GBK nanti loh. Mereka sudah merasakan itu dan juga tidak mau terulang dua kali. Tapi apalah daya kalau misalnya AFC tetap memilih timnas Indonesia menjadi tuan rumah round 4 nanti, mereka tidak bisa menolak. Terserah mereka mau bermain atau tidak, itu urusan mereka loh deh. Yang penting sama-sama menguntungkan PSIC dan juga AFC dari penjualan tiket dan juga souvenir dari dari Ultras Garuda kita. Sekian lesson dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.